Nah, kunci menggilingkan bakso yang enak itu ada di sini teman-teman. Jadi pastikan minta tolong sama tukang baksonya untuk membersihkan penggilingan awal, karena di sini biasanya banyak tulang yang nyangkut. Assalamualaikum Sobat Dapur Bang Agus, ketemu lagi dengan Bang Agus. Kali ini kita akan membuat sajian istimewa yaitu bakso ikan tenggiri. Nah ini kemarin baru dapat ikan tenggirinya dari laut ya, terus langsung minta dipotong-potong sama penjualnya. Nah karena perjalanan jauh ini terpaksa kami dimasukkan ke dalam freezer. Tapi jangan khawatir, banyak yang bertanya ini kalau daging bakso, daging sapi atau daging ikan sudah masuk freezer, apakah bisa dibikin bakso? Jawabannya bisa, sangat bisa sekali ya teman-teman sekalian, asalkan dagingnya itu masih fresh. Nah inilah penggilingan awal. Nanti kita akan giling dulu di tempat penggilingan pertama ini, baru kemudian akan kita giling di tempat penggilingan utama. Nah ini jadi penggilingan pertama ini fungsinya untuk menghaluskan daging ya, menghaluskan daging sapi, daging ikan, daging ayam. Biasanya ketika menggilingkan itu ada yang langsung digiling dengan tulangnya. Nah ini kuncinya di sini teman-teman. Pastikan nanti minta tolong sama tukang gilingnya untuk membersihkan bagian ini. Supaya apa? Supaya tulang-tulang atau hasil penggilingan sebelumnya yang kurang bersih itu dapat dibersihkan di sini. Jadi ini penggilingan pertama ini bisa dibuka ini teman-teman. Nah ini bisa dibuka, kemudian tulang-tulang sisa-sisa yang nyangkut di situ bisa dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan, nanti giliran kita yang giling daging, nanti dagingnya akan banyak sisa tulang di situ. Nah, setelah digiling di tempat pertama, ini kita giling di penggilingan utama ya. Ini kita campur dengan bahan-bahannya, ada bawang putih, bawang goreng, kemudian ada tepung tapioka, boleh ditambah tepung pengenyal ya, kalau teman-teman suka. Nah, ini kita mulai penggilingannya. Kemudian dicampur dengan air es ya. Teman-teman jangan lupa salah satu kunci utama keberhasilan membuat bakso yang keras, yang akas, yang enak ya, yang kenyal, itu kuncinya ada di esnya. Jadi esnya nggak usah banyak-banyak. Karena kalau esnya terlalu banyak nanti itu hasil dagingnya akan lembek sekali. Jadi minta sama tukang baksonya, "Bang, ini esnya jangan banyak-banyak, esnya yang cukup saja, yang baksonya nanti jadi kenyal gitu." Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada tempat langganan gilingan bakso, itu bisa request seperti itu. Nah ini menggilingnya perlu beberapa menit ya teman-teman, nggak terlalu lama karena ini penggilingannya sangat bagus sekali sehingga bisa cepat lembut, ini dagingnya bisa tercampur dengan sempurna. Nah kita lihat ini penggilingannya, penggilingan pertama ini nanti untuk melembutkan semua, baru setelah itu nanti kita campurkan dengan bahan-bahan lain. Nah ada yang suka pakai telur, nah silahkan ya. Nah ini kemudian kita tambahkan tepung ya, ini ada tepung khusus untuk bakso ya, tepung tapioka. Nah ini tepungnya bisa ditambahkan, disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Karena ini untuk konsumsi saya pribadi, jadi 2 kilo daging ini hanya pakai setengah kilo tepung saja. Ya, untuk lebih melembutkan kita tambahkan esnya. Sekali lagi bergantung pada selera ya. Kalau misalkan baksonya ini untuk dijual ya, maka tentunya perbandingan tepungnya ya disesuaikan. Tapi kalau misalkan untuk konsumsi pribadi ya tidak usah terlalu banyak tepung. Nah, ini hasil penggilingan pertama. Ini kita ambil hasil penggilingannya dari bagian atas penggilingan ya. Kita bersihkan semua dulu, baru setelah itu nanti kita giling untuk kedua kalinya. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya itu sudah sangat kesat ya, teman-teman, adonannya. Kenapa? Karena esnya tidak terlalu banyak. Kalau esnya terlalu banyak, ini nantinya jadinya lembek begitu. Sehingga ketika direbus atau kemudian dijadikan bakso, ini hasilnya tidak kenyal ya, tidak keras kalau istilahnya. Nah, ketika tidak keras, maka hasilnya tidak akan enak. Nah, ini sedikit-sedikit kita tambahkan es juga. Sekali lagi esnya disesuaikan saja, nggak usah terlalu banyak. Nah, kalau sudah, nah ini tinggal adonannya tinggal kita kumpulkan.
Jadi jangan jangan takut untuk menggilingkan bakso di tempat penggilingan ya teman-teman, karena insya Allah terjamin higienis, aman, sehat sesuai dengan request kita. Jadi kalau misalkan kita sendiri yang melihat mengamati prosesnya, kita kan bisa menentukan kualitasnya. Nah di sini kualitasnya sangat bagus sekali. Nah ini adonan yang sudah jadi, ini kemudian kita taruh di wadah. Nah ada beberapa yang kemudian wadahnya ini ditaruh di plastik begitu. Nah itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena ketika kita mau membuat adonan baksonya, itu nanti adonannya akan banyak lengket di plastik. Nah ini saya rekomendasikan pakai kayak termos es seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita mau membuat bulatan-bulatan baksonya, itu tinggal kita ambili saja pakai sendok di situ. Nah ini kita lihat, gilingannya sangat halus sekali, sangat bersih sekali. Nah ini bagian-bagian atas dari penggilingan, ini masih ada sisa-sisa adonan baksonya, ini yang akan kita ambil. Jadi pastikan ketika teman-teman menggiling bakso, itu bagian atas penggilingannya itu juga diambil adonannya, karena kalau enggak di situ masih tersisa banyak sekali adonan baksonya. Nah, kenapa Bang Agus menggilingkan bakso di tempat penggilingan bakso? Iya, karena hasilnya sangat lembut sekali. Apalagi kalau misalkan kita sudah kenal dengan tukang giling baksonya ya, maka hasilnya akan bisa sangat bagus sekali. Nah, ini teman-teman sekalian, adonan bakso ikan tenggiri yang siap untuk diolah menjadi bakso yang lezat sekali. Lalu bumbunya dari mana? Bumbunya biasanya sudah disediakan di tempat baksonya. Jadi sekaligus ongkos baksonya, kita juga sudah beli bumbunya. Kalau di sini per 2 kilo ini bayarnya cuma Rp30.000 ya kalau di sini. Jadi murah sekali ya, murah sekali. Bumbu sudah disediakan ya, adonan sudah ada. Nah, ini adonannya siap untuk kita cetak. Oke.